Bang Iyo tadi kan sempat cerita nih, New Days is over sendiri. New. Bang Iyo, Siap. sebelum kita tutup podcast, Mana ini? kembali lagi bersama saya Ray di dalam podcast Amnesia. Kali ini di sebelah saya sudah ada narasumber nih. Langsung saja kita berkenalan dengan Mas Dia atau Mas. New Days Over. Dari New Days is over. Saya panggilnya Bang Iyo aja ya. Siap. Bang Iyo dari New Days is over. Band lokal asli Kalimantan Selatan yang sudah go nasional ya. Untuk band New Days is over sendiri, disingkatnya apa sih Bang? Dio sih anak-anak bilang. Apa? Dio. Dio. Untuk band Dio sendiri, personilnya ada berapa sih? Sekarang 5. 5. Dulu berapa? Dulu sempat 6. Oh sempat 6. Satunya Engkang. Engkang. Nah kemudian nih, bisa diceritakan nggak sih awal mula kenapa bisa terbentuknya band New Days? Awalnya itu 2006 akhir. Namanya sebelumnya Lost Hope malahan. Lost Hope? Lost Hope sama. Terus sini-sininya kita cocok sama genrenya metalcore. Yeah. Udah kita sekalian ganti aja lah nama gitu. Oh genrenya metalcore. Nah sebelumnya screamoan gitu kan. Oh, Nah, pas seram-seram ya. ganti genre sekalian ganti nama. Ganti nama ganti genre. Dari awal membentuk udah 6 anggota. 5 awalnya 5. Awalnya 5. Nah, Itu untuk yang sekarang nih, 5 anggota itu ada siapa saja sih? sekarang ada Sarah Sebagai vokal, nah, saya Zia gitar, di gitar. terus Sandy pada drum, Lutfi pada bass, sama Dedi di gitar. Sama-sama lu teman-teman yang di rumah yang bisa datang ya. Halo. Mungkin Mas Bang Iyo mewakilkan para teman-temannya karena kita ingin mengurangi kerumunan ya. Jadi kemudian nih cerita awal tadi kan terbentuknya tahun 2006. Kiblatnya sendiri untuk band New Days is over. Kiblatnya lebih ke band-band metalcore. Kalau yang band luarnya Heaven Shall Burn, terus SLADI, Is May I. Yang lokalnya kayak Burger Kill ya. Ngeri ya. Jadi genrenya metalcore nih, Iya, jatuhnya metalcore. Kalau dalam awal pembentukan sendiri ada kendala nggak? Pasti banyak kendala. Bisa diceritain nih sama teman-teman di rumah. Dalam Kan kita udah gonta-ganti personil. Ah. Nah, yang netap dari awal sekarang cuma saya sih sebenarnya kan. Oh iya. Nah, cuma yang lain itu ada yang masuknya di 2007 sampai sekarang. Jadi Kayak si Sandy, Oh. Sarah 2008. Oh vokal juga ganti. Sempat Dulu ganti. vokalis kita dulu si Aya namanya, Aya. Awal banget Randy malah. Randy 3 kali ganti vokalis. 3 kali. Dewa sudah. Randy sebentar di Losop, Ya. terus nggak lama kemudian kita ke New Day. Itu si Aya. Tapi Aya itu pas SMA lulus mau ngelanjutin sekolah ke Jogja. Udah kita nggak ada vokalis lagi. Akhirnya ketemu Sarah. Itu kalau vokalis sendiri memang disengaja pengennya cewek atau siapa yang ada aja gitu? Nggak sengaja kemarin itu. Memang nggak sengaja? Ceritanya gini, ada acara di Banjarmasin, Ya. Metal Fest 2000 berapa lupa ya. Itu acaranya di KNPI Banjarmasin. KNPI Banjarmasin. Jadi sebelumnya kontak-kontakan sama Sarah, chat-chatan kan. Ditanyain sama Sarah, "Yuk kalian main nggak?" Nggak main gitu Sarah. Vokalisnya nggak ada gitu. "Kamu main nggak?" "Sama, aku nggak main juga." Pada sibuk personilnya. Pada saat itu si Sarah juga ada band gitu. juga ada gabung band di lain. Iya, iya. Nah, Kita aja main kata Sarah gitu. Hmm. Ya udah main. mulai dari situ lah Udah mulai sama Sarah. berlanjut proyeknya sampai Sampai sekarang. sekarang. Nah, tadi sempat bilang ngikutin festival. Kalau bisa diceritain berapa banyak sih festival yang udah diikuti? Waduh. Banyak ya? Kayaknya banyak sih. Banyak. Dari yang
lokal di Banjarmasin mungkin sampai yang di event nasional. Iya, banyak banget. Awal pertama banget kita main di luar itu di Indie Fest, Fest. Festival Indie Fest. Indie Fest. LA Indie Fest. Oh, iya. 2000, kalau nggak 2008 2009 itu di Surabaya. Di Surabaya. Tapi kita audisinya ngirim demo. Oh iya. Banyak itu band-band Kalsel juga banyak. Iya. Nah, kebetulan kita masuk dalam 100 besar regional Surabaya. Oh. Terus masuk sampai regional 30, kita live di Surabaya. Akhirnya live di Surabaya. Nah, dari situ kita akhirnya memutuskan tiap tahun buat main di luar gitu. Sekalian jalan-jalan gitu lah. Oh, main di luar itu mengikuti festival atau ada proyekan atau ada callingan? Kita calling teman-teman di Calling teman relasi di sana lah ya. Relasi di sana. Relasi itu sangat berguna Penting. banget ya. Jadi kemudian nih untuk band New Days Is Over sendiri, karya yang udah dihasilkan mungkin Karya. dalam bentuk single ataupun album. Album udah kita baru satu ya. Satu. Baru satu. Baru satu. Udah ada bentuk ininya juga fisik juga gitu. Kalau mau lihat full album, mau dengerin lagu Di Spotify ada. Spotify ada. Di Apple Music ada. Apple Music ada. YouTube-nya ada. YouTube-nya juga ada. YouTube-nya kalau boleh tahu buat teman-teman nih. YouTube channelnya New Day Is Over gitu ya. New Day Is Over, langsung aja subscribe. New Day Is Over, mau dengerin musik beraliran metalcore. Karena saya sempat lihat tuh YouTube-nya. Wah, cadas. Yang video klip apa yang live? Video klip sih. Cadas. Saya pengen sebenarnya bajunya tuh yang anti pop kopi. Itu nama brand. Ya, kemudian nih dalam perjalanan dari 2007 tadi ya? 2006, sorry, 2006. Akhir lah, November. Akhir 2006 akhir sampai sekarang. Antar personil sendiri pernah nggak ada kayak konflik satu sama lain atau ada selisih paham, perbedaan pendapat? Itu sering banget, Sering. pasti. Pasti ya. Karena kan namanya juga banyak kepala, ide sama-sama ingin dikeluarkan. Jadi ya cara mengatasinya gimana? Sebenarnya mengatasinya ya tadi karena kita sering main keluar, itu salah satu media buat kita mengatasi masalah-masalah. Oh, Jadi kita tahu udah sifat-sifat masing-masing. seiring berjalannya waktu. Sama satu sih yang paling penting, kalau kita dalam sebuah band harus ada salah satu yang jadi penengah, yang dijadiin penengah buat kita ngumpulin masalah apa segala. Betul. Karena kalau nggak ada penengah nanti masing-masing. Dalam band abang sendiri nih, New Days Is Over ini penengahnya siapa? Abang ya? Kayaknya kelihatannya sih abang. Lebih jiwa kepemimpinan, penengah, jiwa pengadil. Kalau dilihat nih. Ya sering bilang ke anak-anak kalau ada masalah bilang nanti biar diselesaikan bareng-bareng. Musyawarah ya, musyawarah. Supaya tetap jalan itulah syarat untuk supaya satu band atau kelompok itu berumur panjang atau terus tetap solid. Dari sekian banyak personil itu harus ada penengahnya. Kalau nggak ada penengahnya ya itu tadi akhirnya pecah di jalan, ya kan. Terus nih bang, suka dukanya dalam bermusik di apalagi di genre metalcore kan. Kalau dulu kita sempat tahu lah, sempat ramai kan di Banjarmasin kan. Sekarang agak sedikit lagi udah duduk ya. Gimana nih mengatasinya? Suka dukanya ya rame gitu, kita banyak teman apa segala gitu. Kita nuangin emosi, nuangin apa karya-karya kita di musik gitu kan. Dukanya ya makin kesini regenerasi sih sebenarnya. Mulai mengurang. Jadi kita buat ada event itu agak susah. Iya memang sih ya. Kalau event dan sekarang emang lebih ke virtual sih. Iya, apalagi kan sekarang apalagi di masa pandemi ini kan. Masa pandemi semua
nggak boleh ngumpul apa ya. Ikutin aja lah aturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Nah, kemudian nih, sayangnya vokalisnya nggak ada ya. Iya, Mas Ara. sayang. Saya mau nanya nih, saya sempat buka searching di YouTube, lihat Mbak Sarah perform bareng sama Kapten Jack, Ex Kapten Jack. ex Kapten Jack ya. Udah. Itu ceritanya gimana sih? Bisa Ceritanya itu diwakilkan? kita ada link kan kemarin juga. Ah. Kebetulan sepupu itu dekat sama anak-anak Kapten Jack. Oh Nah, gitu. sepupu. Terus di calling si Kapten Jack dulu 2015 itu pengen bikin konser tunggal. Konser tunggal yang temanya kupu-kupu baja. Kupu-kupu Gimana? baja. Kupu-kupu baja itu talentnya semua wanita. Mau dia Oh. vokalis, main musiknya juga. Itu Terus kalau nggak salah penari pada juga. tahun 2015. 2015 ya. Bulan Mei kalau nggak salah. Di Jogja kalau nggak salah Di ya. Jogja. Boleh. Dia di calling, Yih, mau Sarah mau nggak ini ikut di konsernya? Callingnya Kapten lo Jack? Mas Ya. Iyo. Oh, Bang Iyo ini ternyata manajernya juga, teman-teman. Manajernya juga ya. Sekalian lah Oh, ngurusin. sekalian, ya. Terus? Ya udah tanyain Sarah dulu. Gitu. Akhirnya tanyain Sarah. Nanti siapa yang nemenin aku? Ya udah aku nemenin nanti. Oke, ya udah berangkat. Langsung berangkat. Akhirnya terjadilah proyek tersebut. Konser Lihat, kita kan? kupu-kupu Wah. baja. Memang sudah apa ya, statusnya tuh band nasional nih, mudah-mudahan internasional Bang. Amin. Amin ya. Kalau untuk ke depan nih Bang, ada rencana mau rilis karya baru kah? Kalau materi udah ada, Ah. udah disiapin. Cuma Single, album? single ya. Single. Cuma ya tadi kendala PPKM ini banyak PPKM lagi kendala. Ya. Soalnya anak-anak sebagian cari duitnya emang dari musik juga. Oh, kebanyakan memang profesinya musisi, Iya, musisi. pure ya. Kalau Mas Yu sendiri nih, Nah, selain di band New Days Is Iya. Over, ada proyekan lain nggak? kalau proyekan band lain belum ada sih. Belum ada. Mungkin ada tawaran ya di sini. Ya. Selain manggung-manggung di event-event besar nih, pernah nggak ada yang calling buat ngisi acara mungkin di wedding atau di cafe? Barusan bulan kemarin ada di Ah. Sarah ada ditelepon sama orang kan temennya. Mau nggak ini katanya, dia main di cafe gitu. Tapi mainnya genre rock tuh. Aneh kata Sarah. Kata Sarah. Oh, Emang enggak. kita lebih suka spesial itu. Enggak, berarti pernah nyoba nggak bawain lagu pop atau genre lain lah untuk bandnya sendiri? Pernah nggak ya? Belum sih kayaknya. Belum, karena saya lihat di video klip yang mana itu ya, bajunya hitam ada tulisannya dikit. Kayaknya nggak mungkin deh. Sudah ada. Enggak, kalau anak-anak kan apa sering Kalau di ngamen, mereka ngamen. Oh ya, Mainnya lagu top 40-an gitu. Oh iya. Tapi untuk bandnya sendiri Bandnya sendiri belum. belum. Nah, untuk harapan ke depan nih, untuk harapan yang ke depan dari Bang Iyo sendiri buat band New Days Is Over apa? Harapannya ya tetap eksis sih sebenarnya. Tetap eksis ya. Tetap Santai gitu kan, santai, santai. ya. Cuma tetap eksis ya. Tetap eksis. Soalnya kita lihat kondisi sekarang emang nggak bisa Kalau ngebaca situasi nih, gimana caranya buat tetap eksis? tetap eksis. Ya emang harus virtual kita mainnya Virtual. sekarang. Virtual. Karena Tetap kalau bertanya. nggak virtual susah gitu. Agak susah. Pasarnya juga sekarang pasar virtual. Gitu. Iya. Jadi untuk sementara lebih bersabar lah. Iya. Lebih bersabar ya. Lebih bersabar. Kalau pesannya nih, pesan buat teman-teman di rumah yang mau bikin atau ngebuat suatu band atau grup yang supaya tetap konsisten, tetap dari awal dia membangun, tetap konsisten supaya berumur panjang. Ada tipsnya nggak dari Bang Iyo? Tipsnya ya tadi salah satunya kita harus ada penengah dalam sebuah band Ya. untuk kita nuangin semuanya lah gitu.
curhatan apa segala. Iya betul. Mau itu masalah pribadi atau masalah materi lagu dan lain-lain, itu yang penting. Terus saling pengertian gitu juga gitu. Iya saling mengerti. Sama saling sering-sering main keluar biar tahu sifat masing-masing. Oh iya betul. Nah, kalau sebelum membentuknya nih tipsnya apa? Sebelum membentuk kelompok band. Apa ya? Berat sih itu kecocok-cocokan sih sebenarnya. Kecocok-cocokan. Nah, iya. Mungkin tentukan dulu genrenya mungkin ya kan. Mau kemana gitu arahnya. Target pasarnya gitu. Nah setelah 2012 kemudian event apa lagi nih yang di luar-luar? Sebenarnya habis 2012 kita banyak main di lokalan Kalimantan gitu. Sempat ikut turnya Antipati band Malang, band punk Iya. Malang. Ya itu Banjarbaru, Banjarmasin sama Palangkaraya kemarin. Terus sebenarnya sih kita ada tawaran dari salah satu brand buat stay di Bandung gitu. Bandung emang ini buat musisi-musisi itu kalau saya pernah dengar ya, musisi kalau belum pernah ke Bandung belum sarjana jadi musisi. Katanya sih ya, saya kurang tahu. Karena saya bukan musisi. Musibah. Saya Mas Asi. Mas Asi. Iya. Lanjut Pak. Terus tadi sama yang Bandung ya, Bandung, tawaran Bandung. Bandung. Akhirnya kita ngobrolin sama anak-anak kan. Gimana katanya? Kita disuruh stay di sana, kita tinggalin semua pekerjaan kita di sini, kita fokus di band misalnya. Sebagian itu ada yang baru nikah kan kemarin. Iya. Jadi aku kayaknya nggak bisa, ada yang kuliah juga, ada yang kerja gitu. Kalau aku sih ACC kata gue gitu Iya, kan, iya. serah sama kalian gitu. Udah gini aja, aku kontak kan ininya orang brandnya, aku minta draft kontraknya Draft gitu, kontrak. biar kita kelai di depan lah gitu. Iya. Soalnya kebanyakan band yang ditawarin kayak gitu mereka nggak Iya. lihat kontrak awal dulu gitu. Jadi udah sampai ini udah terlanjur ya Udah mau kan. malah Jadi kalau kita gelandangan nanti di sana iya, kan. kita kalau udah lihat draft kontrak dulu, mikir dulu kan. Iya. Kita Akhirnya sampai sekarang kontraknya nggak dikirim-kirim kan, jadi ini tanda keseriusan kan emang di situ gitu iya, sebenarnya gitu. berarti kan ada trik di balik trik, Iya. ya kan ada udang di balik bakwan gitu. Enak dong. Gorengan 500-an dadakan. Iya. Lanjut Pak. Terus akhirnya udah lepas lah. Udah kita fokus di sini aja, cuma santai lah gitu. Iya. Nah, 2016 itu ada tawaran main di Hellprint Bandung gitu. Pas ditanya, ya kayaknya ada yang submit band masnya katanya. Jadi ada di database kami gitu. Oh ya udah. Gimana katanya. Akhirnya kita main di Bandung itu kaget main di Bandung itu mainnya jam 11 padahal. Di event atau Eventnya ini siapa? Si Hellprint. Event terbesar lah di event tahunan. Euforianya ya kagetnya. Iya, tapi Iya. Kebanyakan lokal mereka. Sekitar 30-40an band lah gitu. Akhirnya kaget kan mainnya jam 11. Open gate-nya itu jam 9. Pas lagu pertama, intro sepi masih gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting main lah gitu. Pas Sarah keluar langsung rame. Ternyata nggak daya tarik. paginya emang keren ya. Daya tarik seorang vokalis wanita dengan suara screamnya yang menggelegar itu menjadi satu magnet ketika band Dio manggung di Bandung. Lanjut Bang. Terus 2017 kita iseng main bukan main sih, ngirim demo, ngirim album. Pas kebetulan itu kita baru selesai album kan, ada fisik, kirim ke DC Jarum Coklat itu. Eventnya Wacken Metal Battle Indonesia, event internasional pertama di Indonesia gitu. Akhirnya dari 250 kota, berapa band gitu ya, ratusan band juga. Kita kepilih dari 30 besar. Itu sama band Dead Bunny juga ada. Dead Bunny. Dari Banjarmasin juga. Banjarmasin berapa sih? Kemarin lumayan banyak Banjarmasin kemarin yang masuk di 30 besar itu. Tralis ikut nggak?
Travis ikut ya, kalau nggak salah Travis ikut ya. Enggak. Akhirnya dikontak kita masuk 10 besar, disuruh live di Bandung. Nah yaudah kita baca draft-draftnya, akhirnya kita berangkat ke Bandung. Kalau misalkan menang itu langsung dibawa ke Jerman gitu. Widih. Untuk main di Wacken Open Air-nya. Kirain main di Bayern Munchen. Main bola. Iya dong. Nah, Bang Iwi tadi kan sempat cerita nih kalau Dio sendiri, band Dio sendiri sering main di kota-kota lain di luar. Bisa diceritain nggak? Bisa dikasih tahu di kota-kota mana aja sih? Awal banget ya itu tadi yang di LLA Indie Fest. Ya, Itu 2000, kalau nggak salah 2009 sih. itu dalam Itu event festival. festival. Dari situ kita merasa kayaknya asik ya kalau main di luar gitu. Ya. Ya udah kita targetin tiap tahun ada main di luar gitu. Oh. Akhirnya tahun berikutnya kita main di Jakarta. Cari gigs kan di Jakarta, kontak-kontak. Dulu kan pusat informasi di Facebook. Jadi paling enak cari informasi di sana. Cakupannya lebih luas. Jadi kita kontak eventnya, kita dari Kalimantan bilang gitu kan. Akhirnya diiniin sama mereka, oke, nanti main di salah satu kafe yang jadi legenda untuk sekarang dan udah nggak ada lagi. Namanya The Javu. Javu sama satu lagi Rossi Fatmawati. Rossi apa Roxy? Rossi. Oh, Rossi. Itu Mau tempat pensiun kayaknya katanya ya. Gak tahu. Oh, kalau Rossi yang itu pensiun udah terakhir kan. Oh iya, benar ya. Jadi salah satu dua tempat band-band legenda di berperform. Pernah manggung sama itu juga kita Last Child waktu belum ke Mayor. Last Child yang Virgon. Vokalisnya masih Virgon. Manggung sama bareng mereka. Iya, di acara yang sama. Satu panggung sama mereka di Jakarta. Luar biasa sekali, nasional. Lanjut untuk tahun berikutnya kita cari info ke Jogja. Itu kita main di Jogja Brebek 19 kalau nggak salah. Main di Jogja Brebek 19. Kita sebenarnya main keluar niatnya buat jalan-jalan sih. Mumpung masih kuliah dulu kan. Ya udah kita libur semester nih, mending kita jalan-jalan sambil ngeband lah gitu. Udah. Hobi disatukan sama pekerjaan. Ya, gitulah. 2012 itu nggak sengaja jadi ada mini tour. Jadi kontak teman-teman di Jogja. Kita mau main nih ke Jogja. Oh ya udah, nanti dicariin eventnya kan. Dapat event di Purwokerto. Terus ditanyain mau lanjut lagi nggak ke Banjarnegara, Jogja sama Klaten katanya. Oh ya udah 4 titik lah kita ikut gitu. Di situ bareng sama Melody Maker, Nyam Nyam Cheese, Revenge the Fat. Ya itu. Dan yang punya acara sebenarnya Melody Maker. Mereka lagi tour album mereka gitu. Album mereka. Akhirnya kita bareng sama anak-anak ini kan. Jadi band Dio ini relasinya itu sungguh luar biasa. Lumayan lah gitu. Jadi itulah gunanya relasi ya, memperluas jaringan kita supaya lebih untuk ingin maju ya. Ya benar. Karena kalau kita di sini aja susah gitu. Susah memang. Pasarnya yang belum. Dari cerita Bang Yui. Ya. Untuk teman-teman di rumah pada dasarnya nih jangan ragu lah untuk memulai. Tetap semangat apapun keadaan yang sedang dialami. Dalam satu perjalanan itu pasti ada pasang surut, statistik naik turun. Jadi tetap konsisten, tetap pada pendirian awal, tetap ya percaya diri lah. Jangan tinggalkan yang ada demi yang sempurna. Tapi sempurnakanlah yang ada. Nah, itu tadi. Asik. Betul. Ya, setuju kan? Setuju. Keren nggak saya? Setuju kan? Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada sedikit game nih. Siap. Dari kita.
nanti ada 2 pilihan kata. Nah, Mas Iyuy, Bang Iyuy, iya. sama aja lah ya. Sama. Pilih salah satu, terus sebutin alasannya nih, jelaskan alasannya ya. Oke. Mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Event besar atau event kecil? Besar. Besar karena Rame. rame. Nah. Rame apanya? Rame, banyak yang nonton. Terus Orangnya beda jadi. ininya? Ini, Ada? oh jelas. Nah, jelas ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Vokal cewek atau vokal cowok? Cewek. Kenapa? Magnet. Magnet. Ada rencana pengen punya vokalis 2? Enggak. Enggak. Satu aja. Ya. Ya. Lanjut kemudian album atau single? Album lah kalau bisa. Album. Kenapa lebih album? Biar mateng materinya. Mateng materinya ya. Lanjut. Lokal atau nasional? Internasional kalau bisa. Oh, internasional. Oh, amin. Amin. Target sih sebenarnya ke sana targetnya. Iya, mudah-mudahan prosesnya. Terserah lah kapan lah gitu. Nah, jadi game seru nggak? Seru. Lumayan lah, Ya. lumayan lah berdurasi. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup nih Bang, Nah, podcast Amnesia mempunyai salam. siap. Salamnya itu ketika saya bilang salam Amnesia dari Banua untuk Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Barang-barang ya Bang ya. Bentar. Apa tadi? Jangan lupa beli merchandise. Oh ya, merchandise-nya. Merchandise Buat dari kelangsungan hidup band-band lokal. New days is over. Tapi karya tak pernah over. Ini topinya sama maskernya nih. Iya. Langsung aja ke Instagramnya di Instagramnya Bang. New Day is over. New days is over. Kalau mau ya langsung aja kontak. Enggak, bukan buat New Day aja sih, buat band-band lokal lain juga. Iya, benar. Nah itu tadi buat band-band itu berkarya bukan cuman lewat lagu, bisa juga nih jual-jual merchandise buat dikit-dikit lah uang jajan beli permen. Bantu usaha termasuk UMKM juga nih. Nah jadi kembali lagi nih Bang, sebelum kita tutup promoin dulu bandnya nih. Nah, promoin band ya, kalau Instagram kita pakai New Day is over Ya. terus Twitternya juga, YouTube New Day is over juga, nanti keluar aja muncul gitu ya, Ya. sama Spotify, terus YouTube. platform-platform yang lain juga ada. YouTube juga. YouTube juga. Nah, buat kawan-kawan di rumah jangan lupa diikuti, di follow, di subscribe juga, dan subscribe juga nih channelnya Amnesia Indonesia. Jangan lupa share, komen, ya. Jadi apa aja isinya itu fullnya lengkap di sana. Tentunya menginspirasi lah untuk kita semua. Sebelum kita tutup tadi Bang, sebelum kita tutup Bang, tadi kan ada salam nih, ada salam. Kalau saya bilang salam Amnesia Dari Banua dari Banua Untuk untuk Indonesia. Bareng-bareng nih Bang. Siap. Salam Amnesia dari Banua untuk Indonesia. Terima kasih.